Hari ini kita ingin membuat peta lereng dengan klasifikasi kelas 5 lereng. Adapun data yang kita pakai adalah data RPI seperti ini. Pakai data kontur yang kontur ya. Nah, yang ini. Nah, kita menggunakan software ArcGIS. Ini klasifikasinya, ini softwarenya. Nah, kemudian sebelum kita mengolahnya, kita panggil dulu datanya. Kita panggil untuk yang kontur sama administrasi. Nah, kita harus memotong sesuai daerah yang kita inginkan. Ini kita matikan, misalnya kita ngambil daerah ini. Ini kalau kita open tabelnya itu di klik kanan dia termasuk ini Ternate Tengah ya, Kecamatan Ternate Tengah. Ini copy aja. Nah, kemudian ini kita potong dari geoprocessing. Ini klik di mana yang atas itu adalah yang mau dipotong atau layer yang mau dipotong, ini kita bisa drag ke sini. Nah, kemudian yang klipnya ini adalah pemotongnya, ini bisa di sini administrasi. Kemudian ini lokasi nyimpan. Lokasi nyimpan di mana sebaiknya ditaruh di C. Ini saya buat folder baru. Tadi kan Ternate Tengah ya. Ini untuk foldernya jangan pakai spasi penamaannya. Nah, kemudian ini kasih nama kontur. Ini kita oke, ini kita oke. Nah, ini hasilnya. Oke, ini kita hapus. Ini kita hapus, fokusnya ke situ aja. Nah, ini. Nah, kemudian kita open tabelnya. Di sini di dalam kontur itu kita mencari tabel yang menginformasikan tentang ketinggian, di mana di sini kan ini wall KNT ya. Ini yang kita pakai. Kemudian kita menggunakan ekstensi 3 dimensi dan spatial analysis. Jadi dari customs extension. Nah, ini kita contoh yang ini sama spasial. Jadi yang 3D analis sama spasial yang ini kita matikan aja. Atau kalau ini memang komputernya pribadi, miliknya sendiri, silahkan dicontohin semua, kemudian di close. Nah, kemudian untuk langkahnya itu yang pertama itu dari geoprocessing kita set for tool. Kemudian di sini kita ketikkan create spasi tin. Ini kita enter, kemudian di klik kanan open. Nah, kemudian ini kita lokasi nyimpennya. Jadi tinnya itu hasilnya dulu ya, ini terbalik dengan yang perintah-perintah sebelumnya, atau yang cuma tin aja nih, create tin itu yang terbalik. Jadi dia yang atas output hasilnya, kemudian yang ini adalah sumber datanya. Ini pakai kontur. Nah, jangan lupa yang ini height fill itu diarahkan ke kolom kontur yang memuat informasi tentang ketinggian, baik itu nanti berupa titik maupun garis ya, itu diganti ke yang wall count. Kemudian kita oke. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita rubah dari tin ini ke raster, atau raster itu sejajar dengan DEM. Jadi nanti kalau kalian memperoleh data DEM tidak perlu melalui proses ini ya, tidak tin create tin tadi kita hindari. Nah, kita ulang lagi dari sini geoprocessing support tool di sini. Nah, ini tin, nah ini tin to raster. Oke, ini kemudian kita klik kanan open lagi yang tin to raster. Ini simbolnya inputnya itu tin, ini hasilnya. Otomatis kan dia raster dem. Saya kasih nama raster dem. Raster dem. Jadi dia asalnya itu dari tin jadi dem. Jadi ya sejajar ya nanti dem ya. Ini dem. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi dem. Kemudian kita membuat ini titik-titik di sini. Jadi kan kalau di BPN itu kan dia berbasis peta bidang ya. Nah, dari peta bidang itu kita ingin mengisi data ketinggian bidang itu terletak di mana saja. Nah, itu kita membuat dari poligon itu kita konversi ke poin atau titik, karena di sini kita tidak ada peta bidang, kita membuat
SHP titik, jadi lewat katalog, kemudian di folder connection ya, lokasi nyimpan di mana, saya tadi di C. Nah, di sini klik kanan, new, save file. Ini kan titik, ini point, ininya edit, ininya kan geografi, Word ya, WGS 1984. Ini di oke. Ini di oke. Nah, kemudian ini di klik kanan editor, edit feature, start editing ya. Oke. Kemudian dia kan di sini create, kita kasih titik. Nah, ini kita buat titik. Titiknya itu yang banyak ya, yang banyak. Semakin banyak titik, semakin bagus. Tapi juga dia semakin lama. Ini jadi asal titik aja. Sembarang titik aja. Kalau di bidang itu kan juga nanti kan titiknya kan. Nah, ini kalau bisa merata, ini karena sampel ya. Ini sampel, ini kira-kira sudah terlalu banyak. Oke, kalau udah di editor stop editing. Nah, kemudian kita open tabelnya. Nah, kita ingin mengisi di sini itu kolom ketinggiannya. Jadi kita mengambil data ketinggian atau data bidang itu misalnya dari peta bidang yang sudah kita rubah ke titik ini, dia terletak di tingginya berapa. Nah, ini dari set lagi. Ini di sini ke extract value to point. Ini diklik, kemudian ini juga klik kanan open. Nah, ini yang pertama input itu berarti titik, sumber untuk mengisi ketinggiannya itu raster dem. Nah, ini lokasi nyimpan di mana? Berarti kan dia titik tinggi. Tinggi. Untuk penamaan usahakan pakai underscore ya spasinya. Nah, ini kalau kita open tabelnya, nah, dia sudah ada raster value ini. Nah, kalau sudah, dari sini kita rubah ke, karena kita sudah dapat tingginya, kita rubah dia kembali ke dem. Jadi kita membuat dem, tapi inputnya dari data yang sudah kita peroleh dari data titik ketinggiannya dari point tadi. Nah, dari sini itu kita ke topo to raster nih. Topo to raster. Ini kita open. Nah, ini sumbernya. Ini titik ketinggiannya. Ininya fillnya kita ganti. Fillnya itu raster value. Nah, jangan lupa ini tab-nya. Kontur itu diganti ini point elevation. Hati-hati di sini. Saya sering lupa untuk yang ini saya tidak mengganti langsung. Oke, nanti jadinya error. Ini point elevation. Ini lokasi nyimpen di mana. Jadi ini kan topo topo dem, maksudnya dem yang diperoleh dari proses topo to raster. Oke, ini tes hasilnya keluar. Dia hasilnya dia langsung berwarna. Jadi kalau yang tint to raster tadi kan dia hitam putih, kalau yang topo to raster itu jadinya berwarna. Nah, kemudian kita ingin membuat peta lereng ini. Nah, ini kita langsung ke dari set lagi ya. Ini langsung ke eh, jadi dia topo to raster itu sudah ke arah lerengnya. Jadi dia tinggal ke reclass. Nah, reclass ini yang pakai 3D di open. Yang ini topo. Ini reclass di sini kan kelasnya itu kelas lereng ini. Ini yang ini. Nah, yang ini kan ada 5. Berarti yang ini diganti kelasnya itu jadi 5. Terus ini lokasi nyimpan di mana? Berarti dia kan kelas 5. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian kita rubah dari ini jadi peta lereng. Kita rubah ke dia SHP. Ini kan vektor. Tabelnya kan seperti ini. Nah, ini value. Nah, untuk merubahnya di sini kita ganti tadi raster to
raster to polygon itu raster. Nah, ini raster to polygon ini ya. Nah, ini di raster to polygon di klik kanan open. Nah, ini input sumber datanya kelas tadi kelas 5. Ini tetap value, ini berarti kan dia beta lereng. Nah, ini di oke, ini di oke. Nah, sudah jadi. Ini kita open tabelnya. Nah, ini sudah jadi. Jadi value tadi masuk include dia jadi buat ke grid code. Nah, ini. Sekarang ini kelasnya ini kan ini kelas lereng 1 itu 08, 2 itu 815 landai. Kita masukkan ke sini, kita tambah kolom baru. Di sini add field, ini lereng. Lereng. Nah, tipenya tag ya. Saya kira cukup lah 50, tapi kalau mau ragu-ragu ya ini diganti aja 90. Nah, ini karena dia cuma sedikit, tinggal diisikan saja. Tapi kalau dia banyak pakai ini ya. Select by attribute, get kode sama dengan get unique, misalnya 1. Nah, 1 itu di sini kan ini. Nah, 8 datar 0 sampai 8 ya. Jadi kan ini klik kanan fill calculator. Ini T2 datar dalam kurung buka sama kurung tutup itu 0 sampai 8%. Sini jangan lupa petik 2 lagi. Oke. Oh, yang kedua. Ini kan 2. Itu ini kan landai. Jadi diisi terus itu tuh landai, ininya 8 sampai 15. Oke, diisi sampai seluruhnya, sampai total ya, jadi selesai. Sampai total itu diisi, sini yang 3, ini kan 3. 3 3 itu 3 itu agak curam. Jadi di sini agak curam. Itu 15 sampai 25 ya. 25. Terus yang ini 4 itu curam. Ini curam. Itu 25 sampai 45. 45. Kemudian satu lagi itu 5. Ini kan berarti dia sangat curam. Sangat curam itu lebih dari 45. Nah, ini. Oke. Nah, ini sudah jadi, tinggal YouTube. Nah, ini sudah jadi, tinggal properties, simbologi, kategoris, dapat peta lereng. Nih. Nah, ini kita urutkan ya. Data ini landai ya, agak curam ini dahulu. Nah, terus baru ini kita ganti warnanya, misalnya yang ini. Oke. Oke, untuk demikian untuk pembuatan peta lereng, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam psikudis.